Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang memberikan segala nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, kesehatan, dan juga kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa salat subuh secara berjamaah dan juga bisa menghadiri kajian pada pagi hari ini. Selanjutnya, selawat serta salam marilah kita selalu haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sama-sama kita selalu berselawat kepada beliau. Semoga kita diberikan syafaat di yaumil akhir kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh rahimakumullah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh Ustadz Lalu Wirabuana LC dengan tema kiat-kiat meninggalkan maksiat. Baik, langsung saja. Marilah kita sama-sama mendengarkan dan menyimak apa yang akan beliau sampaikan pada kajian hari ini. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Kenikmatan yang begitu banyak yang tak mampu bagi kita untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Bersyukur bukan saja dengan ucapan lisan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya ada 3 rukun syukur. Yang pertama dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan hati, yaitu mengakui bahwasanya segala kenikmatan yang kita rasakan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya, maka tidak ada orang yang mampu untuk memberikannya kepada kita. Kemudian yang ketiga kata beliau, bersyukur dengan amal ibadah, dengan perbuatan, yaitu segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila 3 rukun ini terpenuhi, barulah seseorang dikatakan benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Daud syukra." Beramallah wahai keluarga Daud syukra, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita berselawat untuk Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau hingga akhir nanti. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk menjauhi kemaksiatan. Seseorang atau semua orang pasti akan jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang akan selamat dari dosa. Semua kita pasti pernah jatuh dalam kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam
khata'. Semua manusia, semua anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kiat-kiat yang disebutkan oleh para ulama supaya kita bisa semaksimal mungkin menjauhi kemaksiatan. Karena efek negatif daripada kemaksiatan ini sangat besar, sangat banyak, yang ujungnya adalah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya. Dan kita harus tetap berusaha untuk menjauhi kemaksiatan ini. Karena kemaksiatan disebutkan oleh para ulama bahwasanya kemaksiatan ini membuat orang candu, membuat orang kecanduan. Kalau dia sudah jatuh dalam kemaksiatan, maka dia akan susah untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut kecuali atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kemaksiatan akan mendatangkan kemaksiatan yang lain. Disebutkan oleh Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Asy-syarru yad'u ila asy-syarri wal khairu yad'u ila al-khairi." Keburukan, satu keburukan akan mendatangkan keburukan yang lain. Sebagaimana satu kebaikan akan mendatangkan kebaikan yang lain. Wal qalilu minhuma yajurrul katsir. Sedikit dari kebaikan akan mendatangkan banyak dari kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu juga keburukan. Keburukan yang sedikit akan mendatangkan keburukan-keburukan yang lain. Oleh karenanya, semaksimal mungkin kita jangan sampai jatuh ke dalam kemaksiatan. Karena kalau kita jatuh dalam kemaksiatan, maka dikhawatirkan satu demi satu akan kita kerjakan kemaksiatan tersebut dan tidak terasa ternyata dosa kita sudah menumpuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu kita. Huffatil jannatu bil bisyahawat. Neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Artinya cepat orang untuk masuk ke dalam neraka, mudah bagi orang untuk masuk ke dalam neraka karena perkara-perkara yang mengantarkan kepada neraka adalah perkara-perkara yang disukai, yang disenangi oleh jiwa kita. Berbeda dengan surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak kita suka. Puasa, ya, salat, harus datang ke masjid, harus tepat waktu, berzakat, harus mengeluarkan harta kita dan seterusnya. Jadi kita kembali insyaallah kita akan menyebutkan beberapa kiat yang disebutkan oleh para ulama. Di antara yang menyebutkan kiat-kiat tersebut adalah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Uddatus Sabirin. Di kitab beliau di Uddatus Sabirin, beliau menyebutkan ada sekitar 20 kiat agar kita bisa terhindar dari kemaksiatan. Beliau mengatakan, ahaduha, kiat yang pertama adalah ijlalullah tabaraka wa ta'ala an yu'sa, yaitu kita menanamkan dalam hati kita pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung. Jangan kita melihat kecilnya kemaksiatan itu. La tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin unzur ila man asaita. Jangan lihat seberapa kecil kemaksiatan yang kita kerjakan, namun lihatlah siapa yang kita maksiati, siapa yang kita durhakai, yaitu kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yara wa yasma'. Ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita melakukan suatu dosa, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam kegelapan malam kita melakukan kemaksiatan, itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah jatuh dalam kemaksiatan. Dia tidak akan berani untuk jatuh dalam kemaksiatan. Dia tidak akan pernah berani untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yara wa yasma'. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Wa man qama biqalbihi mashhadu ijlalihi lam yudawi'hu qalbuhu lidzalikal battah. Maka barang siapa yang di dalam hatinya ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah jatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita mendengar panggilan azan yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha besar, Allah Maha besar. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, "Man kana lillahi a'raf, kana lahu akhwaf." Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpikir tentang bagaimana besarnya Allah karena akal kita tidak akan sampai. Jangan kita berpikir bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala karena akal kita tidak akan sampai untuk menggapainya. Makhluk Allah saja akal kita belum bisa untuk sampai. Sebagian dari makhluk Allah yang begitu besar tidak sampai akal kita untuk memikirkannya. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bumi yang kita pijak sekarang ini itu sangat luas. Itu sangat luas. Masih banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih luas, yang lebih besar. Contohnya matahari misalnya. Matahari berapa perbandingan luas matahari dengan bumi? Mungkin para jamaah mungkin ada yang tahu. Berapa perbandingan besar atau luasnya matahari dengan bumi? Artinya begini, bumi Allah ini saja belum kita mampu untuk melihatnya secara utuh, yang real, bukan dengan gambar. Sangat luas, sangat besar. Kemudian di sana ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar lagi, yaitu matahari. Bintang yang paling besar yang dekat dengan bumi adalah matahari. Dikatakan luas matahari sekitar lebih besar matahari sekitar 1,2 juta kali. Sekian juta lebih besar matahari dibandingkan dengan bumi yang kita pijak sekarang ini. Kemudian di sana masih ada planet bintang-bintang yang lebih besar daripada matahari, yang luasnya mungkin ratusan juta lagi daripada matahari. Di atasnya ada langit, di atasnya ada
makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang akal kita tidak mampu untuk menggapainya. Kalau makhluk Allah saja seperti itu, lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang besar yang lain adalah misalkan malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy." Telah diizinkan untukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menceritakan salah satu malaikat yang mengangkat arsy. Bagaimana sifat malaikat tersebut? Innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Beliau mengatakan jarak antara telinga syahmah itu yang ini, telinga malaikat, sampai pundaknya, berapa jaraknya? Berapa? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo? Jaraknya adalah berapa? 700 tahun perjalanan. Jadi kalau kita berjalan dari telinganya malaikat sampai pundaknya selama 700 tahun baru dia nyampe. Bagaimana dengan yang lain? Itu baru malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan malaikat yang lain? Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya? Tentu lebih jauh lebih besar lagi. Kalau kita meyakini ini, maka kita tidak akan berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Jangan jadikan Allah Subhanahu wa taala zat yang paling hina. Jangan jadikan Allah Subhanahu wa taala zat yang paling hina dari orang-orang yang melihatmu. Maksudnya apa? Kita di rumah ada orang tua kita di dalam rumah. Apakah kita berani untuk melakukan kemaksiatan? Ada orang tua kita di dalam rumah. Apakah kita berani untuk bermaksiat? Malu, ya kan? Malu. Kita punya anak-anak. Apakah kita malu bermaksiat? Malu. Di rumah kita punya asisten rumah tangga misalnya. Apakah kita lancang untuk bermaksiat di hadapan asisten keluarga tersebut, rumah tangga tersebut? Malu. Biasanya orang bermaksiat itu di dalam rumah ketika dia sendirian. Biasanya begitu kan? Kalau di depan anak-anak kita, kalau di depan pembantu kita malu untuk berbuat maksiat. Kenapa kita di dalam rumah sendirian, di dalam kamar sendirian, yang mana Allah Subhanahu wa taala melihat kita tidak malu. Itu maksud daripada perkataan para ulama, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Janganlah kau jadikan Allah Subhanahu wa taala zat yang paling hina dari orang-orang yang melihatmu. Ada dahulu datang seorang ahli ibadah atau ulamanya orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mereka temukan di dalam kitab mereka. Mereka menyebutkan bahwasanya Allah meletakkan langit di jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengatakan bahwasanya langit, bumi semuanya diletakkan di jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan orang Yahudi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum, hanya tersenyum. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka mengatakan bahwasanya langit dan bumi berada di jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Langit atau bumi seluruhnya berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan langit-langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan maha tinggi terhadap apa yang mereka sekutukan. Seandainya mereka benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada pengagungan dalam hatinya, maka akan menjadikan imannya semakin kuat, dan dia akan jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dialami oleh sahabat yang mulia Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu ketika beliau datang ke Madinah. Saat itu beliau dalam keadaan masih musyrik. Beliau datang ke Madinah. Ketika sampai, Nabi SAW sedang sholat maghrib. Dan di dalam sholat tersebut Nabi SAW membaca surat At-Tur. Didengarlah oleh Jubair bin Mut'im apa yang dibaca oleh Nabi SAW, dan saat itu beliau masih belum muslim, masih dalam keadaan musyrik. Di antara ayat yang menjadikan beliau masuk Islam adalah ketika beliau mendengar ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada asal usulnya? Am humul khaliqun. Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Beliau mulai berpikir, apakah kita diciptakan begitu saja langsung muncul begitu? Atau kita menciptakan diri kita sendiri? Tentunya tidak dari dua-duanya. Artinya apa? Pasti ada yang menciptakan. Beliau berpikir, am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Belum melihat langit yang begitu luas. Beliau melihat bumi yang begitu luas. Beliau mulai berpikir, apakah kita yang menciptakan langit dan bumi ini? Tentunya bukan. Pasti ada yang menciptakannya. Barulah ketika beliau selesai mendengarkan ayat-ayat tersebut, beliau mengatakan, kada qalbi an yatir. Hampir-hampir hatiku ini akan terbang, bergetar ketika beliau mendengar tentang ayat yang ada di dalam surat At-Tur. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Itulah pertama kali keimanan itu menancap ke dalam hatiku, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bishr bin Harith mengatakan, "Lau tafakkara an-nas fi 'azamatillahi lama 'asawhu." Seandainya manusia memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki yang pertama, yaitu kita hadirkan dalam hati kita pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, kiat yang kedua beliau mengatakan, "Ats-tsani mashhadu mahabbatihi subhanahu fayatruku ma'siyatahu mahabbatan lahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Yang kedua, kiat yang kedua adalah dengan menghadirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang mengatakan tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar cinta, maka kita tidak akan pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita sesama makhluk saja, kita punya kekasih, kita punya orang-orang yang kita cintai. Kita punya istri yang kita cintai, kita punya orang tua yang kita cintai. Ketika kita cinta kepada istri kita dan benar-benar cinta kepada pasangan kita, maka kita berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi apa yang dia inginkan, kan begitu? Atau kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang tidak dia suka. Itu cinta kita kepada makhluk. Maka ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya lebih dari itu. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman, mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala makhluk yang lainnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, dia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha muhalun fil qiyas badi'u. Engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi engkau menampakkan cinta kepadanya. Ini suatu yang kurang tepat, kurang bagus. Kita katakan cinta kepada Allah, tapi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Kata beliau, seandainya cintamu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar ucapan, la ta'tahu, niscaya engkau akan taat kepadanya. Kalau benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Innal muhibba liman yuhibbul muti'u. Karena orang yang cinta akan taat kepada orang yang dia cintai. Itu kiat yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalitsu mashhadun ni'mati wal ihsan. Kiat yang ketiga agar kita mampu mudah untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melihat kenikmatan dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mari kita lihat kembali nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah layak, apakah bagus, apakah elok ketika Allah berikan kita kemaksiatan, kemudian kita balas. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, kemudian kita balas dengan kemaksiatan. Logikanya seperti ini. Kita punya, contohnya kita punya anak angkat misalkan, atau kita punya anak. Anak ini kita berikan semua kebutuhannya. Kita berikan semua kebutuhannya. Apa yang dia inginkan kita berikan. Kemudian anak tersebut durhaka kepada kita. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Tentu tidak enak. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah berikan kita nikmat.
Sampai sekarang bukan 1-2 nikmat, tapi begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, yang tak mampu bagi kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa atau tidak tahu itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kita bisa bernafas. Kita bisa bernafas setiap hari, setiap saat, dengan lancar, dengan normal. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sesak nafas? Ketika kita bernafas, kita butuh oksigen bantuan. Berapa liter yang kita butuhkan oksigen dalam sehari? Berapa? Dikatakan kita butuh oksigen dalam setiap harinya itu sekitar 2000 liter. Sekitar 2000 liter. Kalau harga 1 liter oksigen itu 25.000, berarti dalam sehari itu kita membutuhkan 5.500.000 rupiah untuk membeli oksigen. Jadi oksigen 1 liter oksigen itu harganya sekitar, mungkin dulu ini, mungkin sekarang lebih mahal mungkin. Anggaplah harga oksigen itu 25.000 per liter. Dan kita membutuhkan oksigen dalam setiap hari adalah sekitar 2000-an. Sekitar 2000-an. Berarti dalam satu hari itu kita butuh, kalau kita uangkan oksigen tersebut, kita butuh sekitar 5 juta sekian dalam sehari. Kita kalikan 365 hari dalam setahun. Itu berapa M? Itu semuanya diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas bagi kita untuk membalasnya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Belum lagi nikmat-nikmat itu satu nikmat. Belum lagi nikmat yang lain. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita bisa berjalan, kita hidup dengan aman, kita bisa makan, bisa minum. Oleh karena para ulama mengatakan salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kita untuk membaca doa setelah keluar kamar mandi. Apa doanya? Ghufranaka. Apa di ghufranaka? Ampuni aku ya Allah. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, biasanya kapan orang mohon ampun? Setelah berbuat maksiat atau tidak maksimal dalam ibadah. Sekarang kita dari kamar mandi sekedar buang air, tidak melakukan kemaksiatan. Kita tidak melakukan kemaksiatan. Tapi kenapa kita dianjurkan untuk istighfar? Di antara penjelasan para ulama, mereka mengatakan salah satu hikmahnya adalah bisa jadi kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di kamar mandi, kita bisa buang air besar dengan lancar, kita bisa buang air kecil dengan lancar. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin jarang kita menyadarinya. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tahan, kita tidak bisa buang air besar selama 1 bulan. Kita tidak bisa buang air kecil selama 1 bulan. Kira-kira apakah kita akan tenang? Atau kita ke rumah sakit? Bagaimana kira-kira jamaah? Kalau Allah tahan nih, kita tidak bisa buang air besar selama 1 bulan. Atau buang air kecil tidak bisa selama 1 bulan. Apakah kita tenang-tenang saja? Atau kita akan menderita dan pergi ke rumah sakit? Maka kita akan menderita dan kita akan periksakan diri kita ke dokter. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dengan lancar, keluarkan dengan mudah, masuknya mudah, keluarnya mudah. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak sadar kalau itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dahulu ada seseorang
seorang raja. Beliau minta untuk dinasehati oleh salah seorang ulama. Nasihatnya apa? Ulama tersebut mengatakan, wahai raja, seandainya sekarang ini adalah musim kemarau, musim panas, dan tidak ada air kecuali 1 gelas. Air sudah kering semua ini. Yang tersisa hanya 1 gelas air. Orang yang memiliki air ini mau menjualnya kepada raja dengan harga setengah dari harta raja. Tentu raja memiliki harta yang banyak, bukan sedikit. Raja memiliki harta yang banyak. Dalam keadaan raja tidak memiliki air, dalam keadaan panas, kalau raja tersebut tidak minum, maka dia akan mati. Namun hanya ada 1 gelas. Hanya ada 1 gelas. Kira-kira, kata ulama tersebut, apakah raja mau membeli 1 gelas air ini dengan setengah harta raja? Kira-kira kalau kita di posisi raja ini, kita punya harta dan kita butuh minum. Kalau kita tidak minum, kita akan meninggal. Terus di hadapan kita ada orang jualan air dan harganya setengah dari harta kita. Kira-kira kalau pelungguh di posisi seperti Nike, apakah kita akan beli atau kita biar sudah mati-mati sudah? Kita akan beli dengan setengah harta kita. Oke lah. Ulama itu mengatakan, oke. Berarti sisa setengah harta raja minum. Alhamdulillah masih panjang umurnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tahan air segelas tersebut di dalam perut kita, di dalam perut raja. Tidak bisa keluar. Dia akan keluar harus dengan cara operasi. Dan biaya operasinya berapa? Setengah dari harta raja sisanya tadi. Sisa setengah tadi. Apakah raja mau kira-kira? Kalau kita di posisi itu, kita minum, tidak bisa keluar air 1 gelas ini. Kira-kira kalau ada dokter dengan harus kita operasi dengan biaya yang tinggi, apa kita mau operasi? Daripada akan di dalam, dia akan meninggal nantinya. Tentu dia akan mau mengorbankan hartanya. Berarti apa? 1 gelas air ini sama nilainya dengan seluruh harta kita. Kalau kita berpikir, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Sekarang kita alhamdulillah, kita minumnya lancar, kita buang airnya pun lancar. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas kita balas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah kisah di sini. Sebuah kisah yang dibawakan oleh para ulama tentang Abdul Ghani Al-Maqdisi, dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau At-Tawwabin. Sebuah kisah tentang Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang yang zuhud, seorang ulama yang zuhud, memiliki kata-kata hikmah yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwasanya annahu ja'ahu rajulun faqala lahu ya Aba Ishaq inni musrifun ala nafsi fa'arid alayya ma yakunu laha zajiran wa mustanqidan liqalbi. Ada seseorang datang kepada Ibrahim bin Adham. Dia mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang suka bermaksiat. Dan dia minta nasihat bagaimana cara supaya dia bisa berhenti dari kemaksiatan tersebut. Faqala lahu, Ibrahim bin Adham mengatakan kepadanya, in qabilta khamsa khisalin wa qadirta 'alaiha lam tadurruka ma'siyatun wa lam tubiqka laddatun. Apabila engkau menerima 5 perkara
dan engkau mampu untuk melakukannya. Saya akan sebutkan 5 perkara, kata beliau. Dan apabila engkau mampu melakukan 5 perkara ini, maka tidak mengapa kamu berbuat maksiat. Tidak mengapa kamu berbuat maksiat. Qala hati ya Aba Ishaq. Orang itu mengatakan, mana yang 5 hal tersebut? Faqala lahu Ibrahim bin Adham mengatakan, ammal awal fa idza aradta an ta'si Allah azza wa jalla fala ta'kul rizqahu. Yang pertama, kalau kamu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin bermaksiat, jangan makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Faqala rajul, orang itu mengatakan, famin aina akulu wa kullu ma fil ardi min rizqi. Bagaimana saya bisa makan sedangkan semua yang ada di bumi ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala? Qala lahu Ibrahim bin Adham mengatakan, ya hadza afayahsunu an ta'kula rizqahu wa ta'sih? Gimana kamu ini? Apakah bagus, apakah pantas engkau makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala namun engkau bermaksiat kepadanya? Apakah pantas? Tentu tidak pantas. Qala la hati tsaniyah. Dia mengatakan tidak. Ini adalah perkara yang tidak pantas. Kita makan dari rezeki Allah kemudian kita bermaksiat kepada Allah. Mana yang kedua? Qala Ibrahim mengatakan, wa idza aradta an ta'siyahu fala taskunu syai'an min biladihi. Yang kedua, apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin bermaksiat, jangan tinggal di tempat yang Allah ciptakan. Qala ar-rajul, orang itu mengatakan, hadza a'dham minal ula. Ini lebih susah lagi dari yang pertama. Idza kana al-masyriq wal maghrib wa ma bainahuma lahu fa aina askun. Jikalau timur dan barat dan tempat yang ada di antara timur dan barat merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, lantas di mana aku tinggal? Kemana dia akan pergi? Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Faqala Ibrahim bin Adham mengatakan, ya hadza afa yahsunu an ta'kula rizqahu wa taskuna biladahu wa ta'sih. Wahai kamu ini, bagaimana? Apakah pantas engkau makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala dan kau tinggal di tempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kau bermaksiat kepada Allah? Qala la. Dia mengatakan tidak. Ini tidak pantas. Ini tidak elok. Hati tsalitsah. Kemudian dia mengatakan, mana yang ketiga? Qala Ibrahim mengatakan, idza aradta an ta'siyahu anta tahta rizqihi wa fi biladihi fanzur mawdi'an la yaraka fihi mubarizan lahu fa'sihi fihi. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, apabila engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan engkau masih memakan dari rezeki Allah dan tinggal di tempat Allah Subhanahu wa taala, maka bermaksiatlah di tempat yang mana Allah tidak bisa melihatmu. Itu yang ketiga. Kamu silakan makan dari rezeki Allah, silakan tinggal di tempat yang diberikan oleh Allah di bumi Allah, tapi cari tempat yang Allah tidak bisa melihatmu. Cari tempat bermaksiat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melihatmu. Qala kaifa hadza wa huwa muttali'un ala ma fis sarair. Enggak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jangankan yang nyata, yang di dalam hati kita Allah tahu. Qala Ibrahim mengatakan, ya hadza afa yahsunu an ta'kula rizqahu wa taskuna biladahu wa ta'siyahu wa yaraka wa yara ma tujahiruhu bi. Wahai fulan, apakah pantas engkau makan dari rezeki Allah, engkau tinggal di bumi Allah dan engkau bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bermaksiat
dan Allah Subhanahu wa taala melihatmu? Engkau durhaka kepada Allah dalam keadaan Allah melihatmu? Qala hati rabi'ah, dia mengatakan mana yang keempat. Ibrahim mengatakan, idza ja'aka malakul maut liyaqbidha ruhaka faqul lahu akhirni hatta atuba taubatan nasuha wa a'malu lillahi 'amalan shalihan. Yang keempat, apabila datang malakul maut, apabila datang malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawamu, untuk mengambil ruhmu, katakan kepada malaikat itu, tunggu dulu, tunda dulu, saya mau bertaubat, saya mau berbuat amal soleh. Jadi kalau kamu masih ingin berbuat maksiat, nanti kata beliau, kalau datang malaikat pencabut nyawa dan ingin mencabut nyawamu, bilang kepada malaikat itu, tunggu dulu, tunda dulu, saya mau bertaubat, saya mau bertaubat dan beramal soleh. Qala la yaqbal minni. Orang itu mengatakan, gak mungkin dia akan mau malaikatnya untuk menunda ajal kita, karena kalau sudah datang ajalnya pasti akan dicabut. Qala, Ibrahim bin Adham mengatakan, ya hadza fa anta idza lam taqdir an tadfa 'anka al-maut litatub wa ta'lamu annahu idza jaa'a lam yakun lahu ta'khirun fa kaifa tarju wajha al-khalas. Engkau tidak mampu, kata Ibrahim bin Adham, engkau tidak mampu untuk menahan malakul maut sampai kau bertaubat. Engkau tidak mampu untuk melobi malaikat maut supaya kau bisa bertaubat dulu baru dicabut nyawamu. Dan kau tahu bahwasanya kalau sudah datang ajal maka tidak mampu untuk ditunda. Lantas bagaimana kau ingin selamat? Tidak mungkin kau akan bisa selamat. Qala hatil khamisah. Dia mengatakan, kalau begitu mana yang kelima? Qala idza ja'atka az-zabaniyatu yawmal qiyamah liya'khudhuka ila an-nar fala tadhhab ma'ahum. Setelah kau meninggal, kelak di hari kiamat nanti datang malaikat penjaga neraka. Nanti malaikat Zabaniyah datang dan dia akan membawamu ke dalam neraka. Fala tadhhab ma'ahum, jangan mau pergi. Ketika digeret oleh malaikat untuk memasukkannya ke dalam neraka, bilang kepada malaikat tersebut, saya tidak mau pergi ke neraka. Qala la yad'unani wa la yaqbaluna minni. Orang itu mengatakan, enggak mungkin malaikat akan mau. Kalau malaikat sudah diperintahkan untuk menggeret kita ke dalam neraka, pasti akan digeret sampai masuk ke dalam neraka. Bagaimanapun cara kita untuk menolak, tidak mungkin akan diterima oleh malaikat tersebut. Qala, Ibrahim mengatakan, fa kaifa tarjun najata idzan. Kalau begitu, kamu berbuat maksiat dan kamu tidak bisa memenuhi 5 syarat tersebut, lantas bagaimana engkau akan mengharapkan untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Qala lahu, kemudian orang itu mengatakan, ya Ibrahim, hasbi ana astaghfirullah wa atubu ilaih. Cukup. Saya sekarang istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tetap setiap hari, setiap saat kita harus hadirkan. Supaya kita malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan kebaikannya kepada kita, kemudian kita balas dengan kemaksiatan. Tentu ini adalah perkara yang tidak bagus, perkara yang tidak elok bagi seorang manusia. Kalau sesama kita saja, sesama manusia, ada orang yang berbuat baik kepada kita, kemudian kita balas dengan keburukan, ini tidak pantas. Sedangkan manusia tersebut paling memberikan kita kebaikan hanya 1, 2, 3, 4 atau bisa dihitung. Tidak pantas bagi kita untuk membalasnya dengan keburukan. Ini sesama makhluk. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat yang begitu banyak, kenikmatan yang tidak terhingga? Apakah pantas bagi kita untuk membalasnya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang ketiga. Masih ada 17 lagi. Sepertinya satu hari sepertinya kita akan bahas nih, kalau kita insya Allah mungkin kita akan lanjutkan di
pertemuan berikutnya kita bahas ada tiga kiat yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala agar kita bisa terhindar dari dosa yang pertama apa? Ijlalullah. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan yang ketiga, kita hadirkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tiga ini sudah cukup. Cukup bagi kita untuk jauh dari maksiat, jauh dari durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kemaksiatan dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi